Berkah sholawat dan kecintaannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang terbebas dari lilitan utang dan ancaman penjara. Dikisahkan, seorang laki-laki yang terbelit utang, hidup dalam tumpukan utang dan terancam di penjara karena tak sanggup membayar utangnya. Dulu, ia adalah seorang kaya raya, lalu ia kini jatuh miskin, sehingga mempunyai utang yang sangat banyak. Setiap hari, rumahnya didatangi orang untuk menagih utang kepadanya. Hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya untuk meminjam uang. Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan Tuan," jawabnya singkat. Ia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Ia pun membayarkan hutangnya kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang sampai tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan kondisi ekonominya kian terpuruk, hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar kaya itu mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah saya sudah tak punya apapun." Saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah saya tak punya apa-apa Tuan Hakim." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini. Sekalian berpamitan dengan mereka, kemudian saya berjanji akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin bisa dipercaya? Apa jaminan kalau kamu bakal kembali besok, sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara?" Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. Dia menjawab dengan yakin dan suara lirih, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaminanku wahai Tuan Hakim. Jika besok aku tidak datang maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar itu, si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin dia akan mengingkari janjinya. Kemudian si hakim mengizinkannya pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas?" "Aku menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku," jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sambil berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat untuknya." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya laki-laki itu bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar maka pergilah ke gubernur di tempatmu, dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruhlah ia agar menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika gubernur itu tidak percaya, sampaikan 2 bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya, "Apa 2 bukti itu wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku 1000 kali dan di malam terakhir dia ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan solawatnya." Seketika lelaki miskin ini terbangun dan pada pagi harinya ia pergi menuju gubernur dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu si miskin menyampaikan apa yang dialaminya dalam mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku." Sang ulama bertanya, "Apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu?" Laki-laki miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. "Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali dan itu sudah Rasulullah terima, dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan solawat Anda. Kata Rasulullah, bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima." Mendengar itu, spontan gubernur itu menangis karena berita yang sangat menggembirakan bahwa solawatnya diterima oleh sosok manusia paling agung di alam semesta, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka gubernur itu memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal, untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasihnya atas berita gembira yang disampaikan. Kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat." Kemudian hakim pun memberi uang untuknya. "Ini uang 500 dinar untuk melunasi utang-utang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutang Anda saya anggap sudah lunas." Subhanallah, subhanallah, laki-laki tadi bebas dari hutangnya bahkan mendapatkan 4.000 dinar untuknya berkah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif, ulama besar Mesir.